Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amradi Putra dari Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 1706624205. Di sini saya akan memaparkan mengenai seminar proposal saya dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan Badan Standarisasi Nasional, di mana saya dibimbing oleh dua dosen pembimbing saya, yaitu Pak Tresno Eka Jaya dan Ibu Hafifah Nasution. Dan berikut merupakan overview dari paparan ini. Yang pertama ada latar belakang, lalu juga ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, hipotesis, metode penelitian, dan teknik analisis data. Lanjut kita ke latar belakang. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai penelitian saya, alangkah baiknya kita mengetahui nih, apa laporan keuangan itu. Laporan keuangan itu merupakan laporan yang dibuat oleh entitas untuk menunjukkan informasi keuangan mengenai aktivitas dan posisi keuangan dari entitas tersebut, di mana laporan keuangan memiliki tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan dan kinerja dari entitas, di mana penelitian ini dilakukan di BSN, yang mana BSN ini merupakan salah satu LPNK atau lembaga pemerintah non-kementerian yang dalam PMK 231 tahun 2022 diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah. Nah, di BSN sendiri memiliki beberapa fenomena, yaitu pertama, dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2025, BSN mengalami eh, variasi opini, di mana pada tahun 2016 BSN memiliki opini wajar dengan pengecualian atau WDP. Namun, pada tahun 2015, 2017 sampai 2024 atau 8 tahun terakhir, BSN alhamdulillah mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Nah, meskipun opininya sudah WTP, ada sudah dinilai baik, namun tentunya ya dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut atau mendalam untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta mencari cara untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang secara berkelanjutan dengan memastikan laporan keuangan ini berkualitas, andal, relevan, dan bebas dari kesalahan material. Nah, selain itu juga BSN pada tahun 2025, BSN mendapat penghargaan peringkat ketiga terbaik laporan keuangan di KPPN Jakarta 4, di mana dari penghargaan ini BSN ini dianggap sebagai studi kasus yang tepat untuk meneliti faktor-faktor keberhasilan dari kualitas laporan keuangan. Nah, berikut merupakan research gap ya, di mana penelitian terdahulu ini memiliki inkonsistensi dari adanya faktor-faktor ya, yang disebutkan untuk kualitas laporan keuangan, di mana dalam penelitian Sadikin itu dijelaskan ya bahwa laporan keuangan ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal, lalu juga ada faktor eksternal. Nah, internalnya apa saja? Ada pemanfaatan teknologi informasi, lalu juga ada kompetensi SDM, sistem pengendalian internal, lalu juga ada komitmen manajemen dan penerapan standar akuntansi pemerintah. Lalu juga ada eksternal. Eksternal apa aja? Yang pertama ada regulasi pemerintah dan juga ada dukungan dari stakeholder eksternal seperti masyarakat atau publik akan transparansi. Nah, peneliti sendiri
mengambil tiga faktor internal, yaitu pertama, pemanfaatan teknologi informasi, lalu juga ada kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal. Di mana dalam untuk pemanfaatan teknologi informasi ya, dalam penelitian Sugiyarti et al. Dan Utari et al. Ini memiliki hasil pengaruh memiliki hasil pengaruh signifikan dan positif untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi. Sedangkan pada penelitian oleh Ningrum dan Putri et al. Ini dijelaskan tidak memiliki pengaruh atas variabel pemanfaatan teknologi terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan untuk variabel kompetensi SDM, pada penelitian Utari et al. Dan Damayanti dijelaskan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan pada penelitian Sugiyarti et al. Dan Ningrum, ini kompetensi SDM ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Lalu yang ketiga ada variabel sistem pengendalian internal, di mana pada penelitian Istiani et al., Wijaya et al., dan Andriani et al. Jelaskan bahwa sistem pengendalian internal ini memiliki pengaruh signifikan dan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, berbeda dengan penelitian Istiani, Wijaya, dan Andriani, pada penelitian Ardianto dan Lestari dijelaskan bahwa SPI ini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Nah, dengan adanya gap konklusif ini dari riset sebelumnya, maka dilakukan pengujian empiris terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Standarisasi Nasional. Nah, dari situ kita bisa menemukan ya rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Standarisasi Nasional? Hal yang kedua, apakah terdapat pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pada BSN? Lalu yang ketiga, apakah terdapat pengaruh kompetensi apakah terdapat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada BSN, di mana dari permasalahan masalah ini ditemukan tujuan dari penelitian ini. Yang pertama untuk menganalisis pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Lalu yang kedua untuk menganalisis kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan. Dan yang ketiga untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Nah, dari tujuan penelitian itu pastinya ada manfaat yang diterima. Yang pertama ada manfaat teoritis, yang kedua ada manfaat praktis. Di mana penelitian ini secara fundamental mendukung penguatan teori stewardship dalam membedah dinamika hubungan antar pemerintah yang bertindak sebagai steward atau pengelola dan masyarakat sebagai prinsipal pemilik amanah. Lalu juga penelitian ini juga dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti yang ingin meneliti dengan topik yang sama terkait dengan kualitas laporan keuangan. Lalu juga penelitian ini juga dapat membuktikan gap penelitian yang terdapat pada penelitian terdahulu mengenai pengaruh pemanfaatan TI, lalu juga kompetensi SDM dan SPI terhadap kualitas laporan keuangan. Nah, selain manfaat teoritis, ada manfaat praktis, di mana bagi pegawai BSN ya, penelitian ini dapat menjadi informasi bagi pegawai BSN mengenai variabel-variabel yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Nah, bagi BSN sendiri, ini juga dapat menjadi masukan ya bagi BSN dengan meningkatkan kualitas laporan keuangan, dengan meningkatkan faktor-faktor internal yaitu pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi SDM, dan sistem pengendalian internal. Nah, lanjut ke bab 2 yaitu kajian pustaka, di mana di sini kita menjelaskan mengenai stewardship teori, di mana memiliki pengertian yaitu hubungan antara pemerintah dengan masyarakat
untuk mencapai tujuan bernegara dan tidak adanya kepentingan pribadi. Di mana stewardship teori ini relevan ya dengan BSN ya, karena salah satu peran pemerintah itu untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas yang terjadi. Lalu juga stewardship teori ini memberikan landasan teoritis bahwa manajemen BSN bertindak sebagai pelayan dan kepentingan publik yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana negara secara optimal. Nah, setelah itu kita juga mengetahui ya laporan keuangan itu per dasarnya menurut IAI ada dua, yaitu ada laporan keuangan komersial dan laporan keuangan sektor publik. Di mana laporan komersial ini menurut Mahrus et al. Merupakan produk akuntansi yang digunakan oleh entitas untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal. Lalu juga ada laporan keuangan pemerintah yang merupakan laporan yang istimewa ya karena pemerintah ini tidak memperoleh laba dalam menjalankan programnya dan pendapatannya yang mana pendapatan seluruhnya itu dapat dari masyarakat berupa pajak ataupun pendapatan negara lainnya berupa PNBP yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan menurut Amdi Prasetyawan Hamzah. Nah, lalu disebutkan kualitas laporan keuangan ini memiliki definisi yaitu suatu pertanggungjawaban atas pendapatan yang diterima dan kinerja pengelolaan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi dalam bentuk laporan keuangan selama satu periode pelaporan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari laporan keuangan, lalu juga ada stewardship teori, lah juga ada variabel Y yaitu kualitas laporan keuangan, kita juga wajib mengetahui ya dari faktor-faktor internal atau variabel pendukung untuk mengaruhi dari kualitas laporan keuangan, yaitu pertama ada pemanfaatan teknologi informasi, yaitu sebagai penggunaan hardware atau software dalam menjalankan tugas ataupun pekerjaan yang mendukung terlaksananya penggunaan teknologi informasi. Lalu juga ada kompetisi SDM, yaitu suatu keahlian dan kemahiran yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya secara profesional, efisien, dan efektif. Lalu juga ada sistem pengendalian internal, yaitu mekanisme yang diterapkan oleh suatu entitas untuk mengimplementasikan kepatuhan dan tujuan organisasi dalam hal pelaporan keuangan yang berkualitas dan andal, realisasi operasi yang efektif, serta efisien, dan memastikan sistem yang berjalan ini sudah sesuai ini dengan peraturan yang berlaku. Nah, ini merupakan research gap atau penelitian terdahulu di mana nomor satu ada dari Sugiarto dan Hasanah Setiawati, di mana memiliki judul Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan TNDI, Pengawasan Keuangan Daerah, dan pengendalian internal terhadap keandalan laporan keuangan, di mana hasil penelitiannya itu ialah pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan laporan keuangan. Lalu juga ada untuk pengaruh kompetensi SDM tidak pengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan. Lalu juga yang nomor dua ada dari Ningrum dengan judul pengaruh kompetensi SDM, pemanfaatan TI dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan Pemda Kebumen itu disebutkan dengan hasil sistem SPI ini berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan kompetensi SDM dan pemanfaatan TI tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Lalu pada peneliti Ucik Aisyah Putri et al. Dengan judul pengaruh kompetensi SDM, pemanfaatan TI dan pengawasan keuangan daerah dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Sumeneb itu memiliki hasil kompetensi SDM, pemanfaatan TI, dan pengawasan keuangan daerah dan juga pengendalian internet berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dan yang keempat,
yaitu peneliti dari Intan Yulia et al. Dengan judul Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan TI, dan Sistem Pengendalian Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi pada Sekda Kabupaten Pesisir Selatan, di mana memiliki hasil pengaruh kompetensi SDM, pemanfaatan TI, dan sistem SPI itu berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, dari sini kita bisa melihat ya bahwa memang dibutuhkannya penelitian lebih lanjut atas dari inkonsistensi hasil penelitian ini. Nah, ini merupakan kerangka pemikiran yang nantinya akan dijadikan sebagai instrumen penelitian. Yang pertama ada kualitas laporan keuangan. Di sini peneliti mengambil dari penelitian Ningrum, Damayanti, dan Fauziah, yaitu dengan kerangka pemikiran itu pertama relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Lalu juga untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi diambil dari penelitian Herdianto, Purnamasari, dan Ningrum dengan instrumen aplikasi yang digunakan, laporan keuangan terkomputerisasi, software yang sesuai dengan undang-undang, dan laporan akuntansi dan manajerial yang terintegrasi. Lalu yang ketiga, yang variabel kompetensi SDM, diambil dari penelitian Ningrum, Umami, dan Fauziah, di mana di sini memiliki instrumen pengetahuan, tanggung jawab, keterampilan, dan perilaku atau attitude. Lalu untuk variabel SPI diambil dari penelitian Anissa Koto, Damayanti, dan Fauzia dengan instrumen lingkungan pengendalian, kerangka pengendalian, informasi dan komunikasi, dan penilaian risiko. Nah, dari kerangka pemikiran sebelumnya bisa diambil hipotesis. Dengan hipotesis satu, yaitu pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada Badan Standarisasi Nasional. Lalu hipotesis kedua itu kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada BSN. Hal yang hipotesis ketiga yaitu SPI berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada BSN. Nah, setelah itu kita masuk ke bab 3 di mana di sini peneliti hmm, menetapkan ya lokasi penelitian di Badan Standarisasi Nasional. Kenapa? Karena bisa dibilang ini merupakan salah satu penelitian yang sangat jarang ya, dan yang mana ini juga pertama kalinya ditetapkan penelitian untuk lembaga pemerintah non kementerian untuk meneliti kualitas laporan keuangan. Maka dari itu peneliti mengambil lokasi penelitian di BSN. Lalu juga waktu penelitian peneliti mengambil waktu pada bulan Mei hingga selesai. Dan jenis penelitian yang diambil yaitu penelitian kuantitatif dengan populasi 560 pegawai BSN dengan sampel 105 pegawai BSN, di mana peneliti mengambil purposive sampling, yaitu teknik pengambil sampel dengan pertimbangan tertentu, yang mana peneliti ini mengambil eh, 105 pegawai ya dari pegawai Biro Keuangan Umum dan inspektorat atau auditor. Alasannya dipilih ini karena pihak-pihak dari Biro Keuangan Umum dan inspektorat ini terlibat secara langsung, secara teknis dalam pencatatan transaksi keuangan, terus juga penyusunan laporan keuangan, dan pengawasan internal. Lalu teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner yang nantinya akan dibagi kepada 105 pegawai dengan dibantu oleh sekretaris sekretaris Biro Keuangan dan Umum. Yang mana data ini digunakan jenisnya menggunakan data primer. Nah, dari data tersebut, peneliti menggunakan menggunakan teknik analisis data Makai Smart PLS, di mana
PLS ini merupakan teknik SEM, SEM ya, yang efektif untuk menganalisis hubungan kompleks nih antara variabel laten. Di mana keunggulan metode ini terletak pada fleksibilitas yang tetap mampu menghasilkan estimasi yang akurat meskipun hanya menggunakan sampel minimal 30 hingga 100 responden. Di mana smart PLS ini ada dua model ya. Yang pertama ada outer model dan inner model. Outer model ini memiliki fungsi untuk menentukan hubungan antara variabel laten dan indikatornya. Pengukurannya ini dilakukan dengan menguji nih validitas dan reliabilitas indikator. Untuk menilai keandalan model, pengukuran tersebut dilakukan evaluasi sistematis nih yang mencakup tiga tahapan. Yang pertama ada convergent validity, lalu ada discriminant validity, dan ada reliabilitas konsistensi internal. Lalu juga ada intermodel yang berfungsi untuk mengevaluasi sejauh mana variabel laten eksogen dapat mempengaruhi variabel laten endogen dalam penelitian. Di mana ini fokusnya pada hubungan kausal ya dan pengujian hipotesis yang telah dirumuskan berdasarkan teori atau penelitian sebelumnya. Yang langkah-langkahnya itu pertama uji R square, lalu juga ada uji hipotesis. Nah, ini merupakan langkah-langkahnya ya dari evaluasi dua model ini. Yang pertama ada outer model dan yang kedua ada inner model, di mana kita yang pertama dari outer model dulu ya ada convergent validity, lalu juga ada discriminant validity dan ada reliabilitas konsistensi internal. Lalu yang kedua ada evaluasi intermodel, di mana evaluasi intermodel ini kita pertama uji R square dulu nih dari variabel-variabelnya. Lalu yang kedua kita menguji hipotesis dari penelitian ini. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.